Kemudian yang terakhir adalah makanul bay', tempat jual beli. Dimanapun tempat jual beli dibolehkan kecuali satu tempat yang berdasarkan hadis dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW naha 'anil syira'i wal bai'i fil masjid. Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid. Ya, jual beli di masjid. Mana batasan masjid? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang batasan masjid adalah tanah wakaf yang disediakan untuk masjid. Walaupun tanah itu adalah parkiran. Syarat pertama adalah wakaf. Tapi bila masjidnya bukan tanah wakaf, tidak termasuk masjid. Meskipun di halaman. Meskipun di halaman, meskipun di depan teras masjid. Tapi tanahnya bukan wakaf, boleh. Karena ini bukan masjid dalam definisi syar'i. Ya, seperti umpamanya masjid di gedung pertokoan. Itu kan masjidnya numpang ke tanah toko. Berarti hukum asalnya toko bukan masjid. Kalau fasos itu. Kalau fasos itu kan milik Pemda, bukan milik wakaf. Jadi boleh itu. Itu boleh jual beli di situ. Ya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dapat difasirkan, "Wannal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Kalau dia fasos, milik Pemda, bukan milik Allah. Kalau dalam gedung pasar milik pemilik gedung, manajemen, bukan milik Allah. Maka persyaratannya adalah itu, wannal masajida lillah. Tapi dalamnya tetap nggak boleh, Ustaz. Di dalamnya dia bukan masjid dia sekarang. Di dalamnya asal tidak terganggu orang sholat, enggak ada masalah. Oh, Masya Allah. Maka dengan demikian, kalau di masjid-masjid seperti ini, Anda transaksi via WA atau via apa, ada orang beli barang, lalu Anda klik, silahkan. Boleh itu. Boleh. Kalau dalam masjid yang masjid Allah, tidak boleh. Jadi Anda terima telepon, ada klien mau datang atau umpamanya ada deal transaksi sekian via telepon di masjid, keluar dulu dari masjid. Keluar dari batasan tanah masjid. Parkiran, lewatin parkiran dulu. Di sana baru bilang, "Ya, sekarang saya jual harga sekian." Di dalam tadi termasuk Anda jual beli di dalam masjid dan diharamkan. Dia tidak merusak akad. akadnya tetap sah. Tetap sah. Tetapi hukumnya haram. Sama juga dengan jual beli pada waktu yang dilarang tadi. Akadnya tetap sah, tapi jual belinya haram karena ini dalam masalah usul fikih para ulama menjelaskan bila larangan tidak kepada zatnya, kan bukan zat jual belinya, berbeda dengan syarat jual beli yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ini bukan pada zatnya. Karena itu kita akhirkan pembahasannya dalam syurutul fil bay' karena dia syarat yang tidak merusak akadnya. Ya, hanya berdosa melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk diingatkan kaum muslimin. Karena hal yang pertama tadi mengenai waktu, kadang ada beberapa kantin, beberapa kios di sekitar masjid yang bukan di dalam tanah masjid, ya, masih buka, padahal azan sudah dikumandangkan. Kalau Jumat mutlak, kalau sholat 5 waktu tolonglah perhatikan, ya, agar mendapatkan keberkahan seluruhnya. Ya, kalian begitu juga dengan tempat ini juga sering banyak masjid-masjid kaum muslimin terkadang di depannya jual siwak, jual topi perlengkapan sholat, tidak boleh. Di terasnya terkadang ada seperti itu, jual apa, sorban segala macam, sajadah, haram ini ya. Karena Rasulullah SAW melarang. Jadi ini pengetahuan baru kepada pemirsa ya, artinya karena masih banyak bertanya, mana sih batasan masjid? Jadi kalau dari sini kita jelas, intinya ketika masjid itu wakaf dan lillah, berarti di situ haram mutlak semuanya. Mutlak semua, walaupun parkiran. Tetapi ketika itu bukan wakaf ya, seperti fasos, fasum atau mungkin masih di kantor, itu kan memang bukan wakaf gitu. Kantor itu sampai di dalamnya pun boleh. Nah, itu. Jadi ini pengetahuan detail ini tentang jual beli di dalam. Tapi ya tentu nggak mungkin Anda bawa tas, bawa buku di dalam masjid fasos. Maksudnya sini mungkin nelfon atau SMS atau pakai net.
Artinya ketika kita sama temen transaksi itu ya juga. Ini bagus nih jam nih gitu kan. Iya, betul. Boleh berarti gitu kan. Boleh. Artinya. Cuman ketika wakaf, hati-hati. Di parkiran pun tetap tidak boleh. Tetap gitu kan. tidak boleh. Nah, padahal makanya ketika adakan tablik akbar atau apa, ternyata masjid itu wakaf, Ustaz. Ya. Tapi banyak yang jualan gitu. Haram ini. Nah, ini perlu diingatkan ini, dan para panitia kajian juga harus mengingat, ini masjid wakaf bukan. Kalau memang iya, berarti jualannya di luar parkiran tersebut. Baik, Ustaz. Dan sering juga tablik akbar seperti itu, namanya bedah buku. Nah, gimana? Bukunya kan akan jual belinya di dalam masjid antara panitia dengan peserta. Ini haram ini, ya akhi. Kalau mau beli buku, jual buku, sediakan di luar masjid tersebut. Silahkan, buku ada di sana, akad jual belinya di sana. Untuk masjid yang milik Allah, yang wakaf tadi. Kan karena wakaf adalah tanahnya tersebut habsul asli wa tasbilul manfaah, di mana asalnya ditahan, diniatkan untuk Allah, menjadi milik Allah. Tidak satu pun boleh miliki. Yang mewakafkan pun sudah hilang kepemilikannya. Soalnya saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Pada saat dia mengatakan demikian, ya tidak ada hak dia menguasai masjid ini, mengunci masjid segala macam, tidak ada hak dia lagi. Karena ini sekarang milik Allah, bukan milik dia. Seenaknya dia mengunci, haram bagi dia. Bahkan minta dikuburkan di situ, gimana? Haram. Ini bukan tanah dia. Masya Allah. Karena sudah keluar kepemilikannya. Bila diambil, ngambil hak Allah. Dan ini lebih berbahaya. Kalau hak manusia Anda ambil, mungkin sama manusia ini hak Allah, sudah Anda niatkan untuk Allah, habsul asli semua sudah selesai. Tapi Ustaz, perbincangan masih menarik, sebenarnya banyak yang akan kita tanyakan, namun kita jeda dulu untuk iklan berikut ini.